Halo teman-teman, kita mulai aja deh. Ketemu lagi di ngobrol ilmiah politik. Ini gawenya CCHRS, Center for Citizenship and Human Rights Studies di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Kalau tamu yang berikut ini, yang mau kita ajak ngobrol nih, orang dekat tapi jauh, orang jauh tapi dekat, jauh di mata, dekat di hati. Cie. Ada Yudi Nugraha, Dokter Yudi Nugraha. Kenapa dia jauh? Karena dia ada di Spanyol. Udah jauh kan? Lihat aja tuh backgroundnya aja di galaksi yang berbeda gitu ya. Kenapa dia dekat? Karena dia dosen di UPN juga, tapi dosen Fakultas Kedokteran. Eh, udah tau lah di UPN itu Yudi Nugraha itu siapa. Tapi buat yang nggak tahu, saya bacain aja ya ininya ya. CV-nya. Dr. Yudi Nugraha. Dari mana Yud? Oh ini. Kalau sekarang itu sebetulnya di UPN selain mengajar, Mas Yudi ini juga kepala Stem Cell and Regenerative Medicine Lab, Stem Cell Lab ya, di Iya, betul. UPN Veteran Jakarta. Kemudian Mas Yudi kemarin menjadi Senior Scientific Manager di Kalbe Lab. Kemudian pernah sama-sama saya dan Reva nih, kita berdua di International Office-nya UPN Veteran Jakarta di kantor urusan internasional. Kita trio banget ya waktu itu ya, Rev ya. Iya. Nah, Mas Yudi ya, Rev. Ini reunian sekalian, Bu. Oh Reunian. iya, ini reunian benar-benar. Kemudian banyak sih kalau pendidikannya S1-nya di UIN, Fakultas Science and Technology itu apa? Saintek. Kalau di FST ya, disebutnya. Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian S2-nya Master in Biomedical Science, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. Studentship dengan Profesor Jane Adiwinata Pawitan. Kemudian S3-nya Biological Science, Nara Institute of Science and Technology, NICE, di Jepang. Kemudian sempat menjadi visiting scholar di Celina Giuliano Laboratory, University of California, Davis, USA. Dan guess what? Sekarang di Spanyol. Nah, nanti kamu jelasin ya, Yud ya, ngapain aja di Spanyol? Siap. Karena dalam kaitannya dengan profesinya sebagai akademisi juga nih. Ini dan dia melakukan tugas penting untuk kita yang sangat relevan buat kebutuhan kita hari ini. Oke. Saya langsung ke Yudi. Yud, jelasin dulu ngapain di Spanyol, Yud. Oke, sejak 2021 nih, bulan April, saya terbang ke Spanyol sama keluarga. Itu dapat project research, joint research untuk buat monoklonal antibody ya, untuk menstop si penularan infeksi coronavirus pakai monoklonal antibody MAB. Nah, itu juga kita ngebuat beberapa strain virus prediksi strain virus. Kira-kira nih nanti varian ini kemana gitu, mutasinya kemana, sehingga nanti kalau misalkan tiba-tiba di masa depan ada wabah kayak gini lagi, ada pandemi lagi. Kita udah siap untuk punya seed vaksin ataupun seed monoklonal antibody. Ya, itu baru beberapa bulan ini sih, tapi alhamdulillah udah progresif untuk penelitiannya. Gitu. Aku lupa tadi ya, ada yang juga mau aku share, karena Yudi ini salah satu anggota atau bagian dari keluarga UPN, keluarga besar UPN Veteran Jakarta yang punya prestasi luar biasa. Sebentar aku share ya. Nih apa dia. Itu, Mbak? Saya deg-degan. Oh iya ya. Oh iya, keren banget kan. Jadi Zoom lagi, Mbak. Ini, gimana ceritanya nge-zoom-nya? Sebentar. Ya udah ini udah di zoom. Iya, nih. Itu 2019 ya. Dosen FK UPN Veteran Jakarta yang meraih award Young Scientist Award ya. Young Scientist Award 2019 dari FAO BMB. Yud, apa nih Yud? Ceritain Yud. Itu sebenarnya bukan acara ya, award tahunan sebenarnya. Tahun ini malah bagus itu di New Zealand. Jadi kalau mau ikut belum terlambat itu ya, setiap tahun dibuka untuk yang saintis bidang biologi molekuler. Kalau FAO BMB itu artinya saya dapat award dari Federations
Oceania dan seluruh dunia gitu maksudnya untuk bidang Hmm. biologi molekuler dan biochemistry. Nah, itu Hmm. sebenarnya yang diambil angkatan penelitian saya waktu di Jepang. Jadi saya bawa itu, kemudian akhirnya dapat perwakilan Indonesia Penelitianmu itu. tentang apa, Yud? Waktu S3 itu sebenarnya saya nemuin satu struktur baru obat diabetes. Jadi waktu Hmm. itu yang diangkat untuk apa namanya? Untuk penelitiannya. Dan ini sebenarnya per negara bisa diambil waktu itu ada 3 dari Indonesia. Tapi seluruh dunia datang. eh, nah, dari tiap tahun sekarang nih sayangnya saya tuh di Malaysia jadi deket gitu ya. Jadi tiap tahun tuh Hmm. pindah-pindah tempatnya. Tahun ini di New Zealand. Waktu tahun 2015 pertama saya tahu ada VBMB Award ini tahun 2015 di Kobe. Hmm. Saya ikut seminar tapi nggak dapet apa-apa gitu. Tapi tahun 2019 Mm-mm. saya emang persiapan sih. Saya nyiapin ini dari 2015 kayaknya bagus di 2019 atau pas nanti udah lulus S3 saya apply. Ini masih dibuka loh Mbak. Apa namanya? Yang Hmm. saintis tahun ini di New Zealand dan itu kita dapat gratis apa namanya tiket, uang, kemudian stay di sana di hotel gitu selama 2 minggu. Hmm. Jadi 2 minggu di Hmm. waktu itu saya di Kuala Lumpur. Itu Gitu. orang Indonesia berapa? Udah berapa yang dapat, Yud? Sekarang ini yang ada 3. Yang pertama saya, yang kedua tuh Mbak Retno dari UI. Beliau juga Hmm. penerima L'Oreal Award kalau nggak salah. Yang satunya Hmm. lagi Bu Evi, orang wakil dekan Fakultas Riau, kedokteran Riau. Itu Unri. apa namanya? Dan beliau bawa penelitiannya semuanya kita penelitiannya adalah bawa penelitian dari waktu S3. Jadi kalau Oh, Bu ya Evi ya ya. dari Australia, Mbak Retno dari Osaka University, saya dari Nara. Jadi Hmm. ya penelitiannya bukan penelitian yang stay di Indonesia waktu itu, kebetulan. Keren Gitu. keren keren keren. Sip, kita mudah-mudahan udah cukup jelas ya Yudi siapa ya. Kurang keren gimana coba seorang Yudi Oh, Nugraha. Sekarang saya orang akan lebih keren lagi kalau kita dengerin obrolan bareng kita dengan Mas Yudi. Kita hari ini ngobrol apa nih enaknya Yud? Ini saya ngomongin tuh ini. Heeh. pandemi ya mungkin ya. Ih, Sebenarnya saya tuh emang. pengen ngomongin ini sih Mbak, lebih ke apa namanya? Kita ngulik ya. Saya sebenarnya Hmm. bukan narasumber di sini, lebih ke pemantik lah ya apa obrolan kita nih tentang apa namanya? Komunikasi di tengah pandemi. Seberapa Mm-mm. urgensi sih ini gitu. Terus tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Kemudian kenapa sih keadaannya jadi seperti ini gitu. Jadi Kan kalau ini ya, mm, soal komunikasi itu dari mulai awal pandemi, sebetulnya kan kita udah cukup keras ya, masyarakat sipil terutama ya, dan akademisi dan peneliti-peneliti menyuarakan pentingnya komunikasi ini. Karena ya kita bisa lihat sampai sekarang pun informasi tentang COVID itu nggak sepenuhnya seragam dipahami oleh masyarakat gitu ya. Belum lagi eh, unsur di luar komunikasi yang sifatnya lebih ke politis, ekonomi dan lain-lain itu justru lebih lebih dominan menentukan bentuk komunikasi seperti apa yang dilakukan ke masyarakat, tapi juga ya itu respon negara terhadap itu kemudian. Nah justru itu aku juga sebetulnya pengen tahu Yud, menurutmu how far are we now atau sekarang kita udah di mana sih posisinya Yud? Situasi iya. kita tuh seperti apa dan apakah em, bentuk komunikasi seperti apa sih yang sudah terjadi selama ini? Iya, sebenarnya Mbak yang ujung tombak apa namanya komunikasi sains sebenarnya ada di peneliti. Termasuk juga saya bisa menyalahkan diri sendiri sekarang ya sebagai peneliti bidang ini gitu. Juga orang-orang yang apa namanya sebenarnya disirami akademisi ya. Artinya orang-orang yang punya kewajiban akademis. Kalau bahasa ini ya moral obligation sebagai saintis. Tapi di sini kita menghadapi 3 tantangan utama sih Mbak. Yang pertama tuh sebenarnya lagi-lagi ya, ya sebagai rakyat biasa kita nyalain pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya dalam hal ini itu penting sekali ya membuat apa namanya pancingan, terutama untuk para dosen supaya bisa lebih membumikan sains. Contohnya misalkan sekarang untuk dosen aja ya yang saya tahu itu misalkan untuk apa namanya ya, angka kredit dosen ketika menulis di jurnal internasional misalkan 20. Kalau menulis di jurnal bukan di jurnal ya, di media massa itu cuma 1 atau berapa gitu ya. Ya itu kan kelihatan banget bahwa kita targetnya bukan solving problem, tapi lebih ke apa ya, gengsi lah ya. Memang sih kalau melihat dari data terbaru tuh bahwa
pemerintah kita tuh udah bisa menggenjot apa namanya nilai publikasi internasional sampai apa namanya lebih paling tinggi se Asia Tenggara sekarang. Cuma buat apa? Akhirnya buat apa kalau misalkan itu nggak sampai masyarakat? Kayak waktu itu ada satu komunikasi di sini ada Mbak ya, di tempat center saya ada Sinio namanya. Di Sinio tuh di bawah Kemenkes ada namanya Sinio Friend. Sinio Friend itu sebagai simposium awam masuk ke apa namanya komunitas itu. Waktu itu saya masih di sini dan online karena ada Covid. Tapi di tengah-tengah obrolan itu satu masyarakat ya yang awam gitu, dia nanya, apa untungnya semua penelitian ini buat kita? Itu tuh sebenarnya pengen nanya langsung, itu benar polos gitu ditanya pertanyaan polos. Apa pentingnya? Nah, itu sebenarnya pertama regulasi pemerintah itu harus memupuk ya, supaya para peneliti itu ingin gitu meluangkan waktunya menulis di media massa, membuat konten kreator. Itu tuh kan itu nggak ada di apa buat apa saya misalkan sebagai seorang dosen atau misalkan lembaga penelitian buat apa kita nulis itu nggak ada nilainya. Itu salahnya dari pemerintah mungkin. Jadi itu juga PR ya menurut saya. Mungkin ada regulasi yang diperbaharui gitu ya. Sains itu untuk apa sih? Apakah kita mau melahirkan peraih Nobel di Indonesia? Kan enggak sebenarnya. Jadi lebih ke solving the problem di akar rumput. Apa misalkan masalahnya? Sekarang tuh kalau masalah masyarakat, jujur aja Mbak ya, saya sering banget, hampir setiap hari saya pasti ada yang nanya tentang vaksin. Yud, vaksin ini gimana? Yud, vaksin itu gimana gitu ya. Padahal sebenarnya media itu udah membuat itu gitu, peneliti. Tapi sayangnya lagi-lagi peneliti itu punya kalau baca dari tulisan-tulisan di baik ya di waktu itu Mbak Ayu juga yang share itu tentang kutukan akademisi bahwa akademisi itu sulit menyampaikan hal yang ruwet gitu ya ke bahasa yang lebih mudah. Padahal kalau kata Albert Einstein kan, kalau kamu nggak bisa menyampaikan ke misalkan ke anak umur 6 tahun, sebenarnya kamu nggak paham-paham amat tentang hal itu gitu. Itu tantangan kita sebenarnya membumikan sains gitu kan. Nah, itu regulasi dari pemerintah pertama, Mbak. Yang kedua dari media massa. Media massa itu menurut saya ya kurang memberikan ruang terhadap apa namanya isu-isu yang berkaitan dengan sains karena dianggap berat. Jadi kalau melihat ini terlalu berat dan gak ada nilai apa ya nilai berita yang meningkatkan rating atau apa gitu. Ya kalau sekarang kalau ngeliat YouTube siapa sih mau belajar kan jarang. Maksudnya orangnya pengen hiburan dulu deh, habis itu baru belajar. Misalkan kalau ngeliat Instagram ya yang lucu-lucu dulu deh, udah terlalu pusing gitu. Nah itu tantangan bagaimana media massa bisa memberikan transformasi bahasa itu menjadi yang lebih menarik. Sebenarnya itu tugas 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 media kan sebenarnya. Bukan sekarang malah ngelihat media massa banyak yang menulis ini ya clickbait banget. Ya yang nggak penting lah gitu kan. Saya tadi pagi ini juga ketawa sih ngeliat misalkan ada seorang ibu ya artis kemudian bilangnya ibu ini rela apa namanya nggak tidur karena anaknya baru lahir. Ya semua orang juga ibu yang baru ngelahirin ya pasti kayak gitu. Itu kayak kayak media massa kita kualitasnya seperti itu. Itu semuanya ke media massa. Terus ada mental block di masyarakat sebenarnya. Mental block di masyarakat itu ketika orang-orang tuh orang awam tuh males ngelihat baca, tapi itu sebenarnya triggernya bukan karena mereka yang malas baca ilmiah, tapi lebih karena nggak paham gitu. Kan beda ya kalau kita ngobrol sama akar rumput sama ketika kita konferensi gitu, konferensi internasional misalkan. Saya ngebahas biologi molekuler, orang tahu itu DNA apa, adenovirus apa, bakteriofaga apa. Itu nggak mungkin kita sampaikan seperti itu, yang sekarang masih seperti itu di media. Itu sebenarnya obstacle-nya itu banyak banget sih Mbak. Jadi menurut saya kewajiban akademis ini banyak sekarang. Contohnya Jadi, sekarang, mm, ya jadi sekarang kalau aku bisa bilang, eh, kalau posisi Yudi adalah melihat bahwa keruwetan sekarang ini misinformasi, disinformasi, kemudian yang juga berujung pada ignorance orang terhadap prokes, terhadap keseriusan penanganan pandemi ini, itu juga sebetulnya nggak lepas dari ketidakmampuan saintis untuk berkomunikasi ya, secara populer yang bisa dipahami orang banyak gitu ya. betul Mbak. Itu kalau misalkan sekarang dilihat siapa sih Fauci-nya Indonesia misalkan yang bisa muncul ke ranah publik. Sekarang mungkin bermunculan ya karena mungkin para yang saintis muda tuh pada gemes gitu. Sekarang mungkin ada Pak Ahmad, kemudian ada
banyak lah ya, Pak Pandu dari UI, terus kemudian ada Mas Riza Putranto, itu banyak muncul di Instagram, muncul bagus-bagus konten kreatornya. Tapi apakah ini cukup? Enggak. Masyarakat kita banyak, luas. Apakah Instagram cukup? Masih masih banyak PR-nya gitu, Mbak. Kalau kalau ini deh, bahasa gampangnya sekarang ya, kalau orang ditanya berani vaksin nggak ya? Vaksin itu sebenarnya orang nanya-nanya ya ke saya, kebanyakan malah ujung-ujungnya itu misalkan takut sama vaksin, itu sebenarnya bukan takut takut injeksinya loh, Mbak. Lebih takut sebenarnya di hati yang terdalam. Bahkan ada yang konyol tuh sebenarnya dia takut disuntik. Jadi dia banyak alasannya gitu. Sebenarnya cuma takut disuntik. Side effect-nya sebenarnya ada ya. Dan ini juga agak pusing saya. Kalau misalkan saya jawab ada side effect-nya, "Yud, ini aman nggak?" Saya sebenarnya pengen bilang, bahkan kalau kita makan udang pun ada yang alergi, Mbak. Ya kan? Apalagi ini vaksin loh. Jadi sebenarnya nggak bisa 100% aman apapun. Air aja kalau diminum 1 galon ya ada efek sampingnya. Apalagi vaksin lah ya. Itu nggak berani bilang iya gitu. Juga sama komunikasi terhadap sebenarnya ya karena saya dari pesantren ya. Itu kayak komunikasi yang paling bagus banget sebenarnya di akar rumput itu adalah komunikasi karena religius kita masih kuat ya di Indonesia. Itu apa namanya? Islamic scholar, kemudian para para romo gitu ya untuk bisa menyampaikan dengan pendekatan-pendekatan yang agamis gitu, religius. Karena itu biasanya masuk, Mbak, dibandingkan ketika penelitinya langsung datang, apalagi penelitinya misalkan komunikasinya parah gitu ya. Itu menurut saya Tapi tantangan. masalahnya agamawannya juga nggak nyampe ke situ. Gimana dong? Iya, iya Artinya itu ada itu. berapa sih Uh, apa namanya tokoh agama atau katakanlah orang seperti Yudi yang punya tradisi kuat di pesantren, ya bisa dibilang pimpinan pesantren gitu, tapi yang punya dunia atau punya passion untuk apa namanya penelitian, terus dunia riset, apalagi kemudian sekarang yang terkait dengan vaksin, stem cell dan lain-lain. Artinya kalau Yudi kan selesai masalahnya, bisa menyampaikan itu baik sebagai scholar maupun sebagai tokoh agama gitu ya, pemimpin agama. Tapi kan kebanyakan pemimpin agama kita juga cukup ignorant kan soal itu. iya, betul. Betul. Memang kebanyakan sikap para agamawan itu konservatif ya, Mbak. Terhadap apapun sih. Kalau saya lihat memang kebanyakan ya, enggak semua. Mayoritas itu agamawan memang konservatif. Karena memang mereka belajar teologi, artinya belajar dogma ya, bukan belajar apa namanya, lebih ke apa namanya bongkar pasang idea tuh. Itu sebenarnya karena kalau menurut ini ya, Mbak ya, saya baca dari rumus dari Stephen Littlejohn itu bahwa akar komunikasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ilmiah, yang kedua itu humanis, sama social science. Kalau yang empiris mungkin para peneliti bisa diajak, para peneliti seperti biologi molekuler, kedokteran, para dokter, para klinisi. Tapi saat penyampaiannya itu sebenarnya instingnya itu beda-beda gitu. Ketika misalkan saya sebenarnya Mbak agak gagap dalam bicara misalkan untuk menyampaikan sesuatu yang saya tahu. Tapi saya berusaha gitu menyampaikan misalkan melalui tulisan atau apa. Itu perlu adanya apa ya dorongan. Sebenarnya ya regulator pemerintah itu bisa bikin satu wadah tertentu, nggak mesti kumpul ya, nggak mesti datang kemudian ketemu gitu di satu hotel atau nggak mesti gitu. Jadi ketemu misalkan di satu forum virtual atau tulisan atau seperti apa untuk bisa menyampaikan satu berita penting. Terutama juga untuk vaksin. Vaksin pemerintah itu misalkan oke, vaksin itu misalkan dinilai tidak halal atau mubah ya bahasa ini. Tapi apakah itu selesai sampai di situ? Penjelasannya nggak harus selesai sampai situ. Misalkan kemudaratan yang lebih besar itu bisa digunakan. Nah itu hal penting yang alinea terakhir yang di-delete. Kalau misalkan ngelihat dari data-data apa namanya atau berita-berita ya, pemerintah misalkan MUI akhirnya misalkan meyakinkan itu mubah atau boleh, tapi sebenarnya nggak bisa disebut halal karena ada tripsin misalkan di situ. Tripsin itu salah satu zat ya di situ. Nah, setelah dia bilang begitu ya, pemerintah bilang begitu, itu harusnya komunikasinya harus sampai bahwa MUI juga di belakang ini kata-kata alinea terakhirnya bahwa itu diperbolehkan ketika keadaan darurat, kemudian ketika misalkan bahkan vaksin digunakan untuk haji. Itu sebenarnya komunikasi pendekatan logik ya, itu harus disampaikan. Bukan media itu malah nyebar rating. Kan bad news is good news ya buat mereka. Kalau misalkan headline-nya MUI menyatakan tidak halal apa namanya vaksin. Nah, itu kan apa namanya tidak lebih seksi ya dibaca ketimbang MUI memperbolehkan. Sebenarnya kalau dibaca isinya ya benar, tapi masyarakat kita kan
literasinya sedikit. Ada beberapa penelitian bahwa literasi masyarakat Indonesia itu lebih suka baca berita yang sedikit. Jadi ada beberapa ya, apa namanya, nama medianya nggak bisa disebutin ya. Medianya memang fokus untuk bikin berita sedikit aja, nggak mesti banyak-banyak. Karena saya kenal ya wartawannya di situ, memang sengaja mereka bikin yang sedikit aja. Beda misalkan kalau Mbak Ayu nulis ya, itu komprehensif banget ya. Itu apa namanya? Ada beberapa kendala di masyarakat untuk baca semuanya, ya kan? Jadi itu daya literasi masyarakat juga harus dilihat gitu ya. Terus termasuk juga isu-isu pendekatan pemerintah ya. Sebenarnya pemerintah kan punya punya kewenangan ya Mbak ya terhadap misalkan riset. Riset itu misalkan terkait ini masih ada sentimental 0102 sebenarnya. Ada efek itu sebenarnya. Sentimental sisa pemilu ini sebenarnya apa ya? Malah malah jadi apa ya? Tantangan untuk bisa logik. Misalkan ada jiwa ultranasionalisme. Ini saya berbicara seperti ini mungkin lebih apa namanya seksi ya kalau misalkan bisa ditulis gitu ya mungkin diangkat misalkan terkait ada alat pemeriksaan diagnostik buatan bahasanya buatan orang Indonesia kemudian mungkin ada salah Anak satu bangsa, polisi anak bangsa buatan anak kemudian bangsa. itu jargon yang sulit Mbak buat kita kalau misalkan peneliti akhirnya mau mengkoreksi padahal di dalam penelitian Mbak kemarin aja ya waktu remdesivir sama salah satu obat ya hidrokloroquine itu di Lancet sama di New England Journal itu kan jurnal paling top lah ya di dunia kedokteran itu paling top itu dua itu selain Cell, Nature gitu kan itu mereka menarik jurnalnya karena ada salah satu autokoreksi dari penikmat sains sendiri jadi para peneliti itu akhirnya apa ya kalau bahasa enaknya itu sains itu mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada kesalahan biasanya ada koreksi. Nah, hal itu sulit dilakukan ketika kita di awalnya dikenalkan inovasi ini sebagai ada sense of belonging terhadap yang besar ya, yang berlebihan terhadap misalkan penciptanya, misalkan backgroundnya, primordialismenya atau misalkan dia dari mana misalkan. Kemudian itu sulit untuk kita koreksi. Apalagi misalkan merekanya serta merta tidak memberikan apa namanya keterangan inovasi itu misalkan di jurnal-jurnal sains ya awam ya udah bagus gitu terus apalagi ketika polisinya itu artinya misalkan yang punya kewenangan ya itu melanggar aturan main sains misalkan pembuatan vaksin itu ya aturannya NIE-nya itu ada di BPOM misalkan riset penelitiannya etiknya ada di sana tapi kalau misalkan ada dorongan atau bukan dorongan lah malah ya insist ya lebih ke menekan lah ya si apa namanya penelitian ini harus lolos misalkan vaksin Nusantara contohnya itu sebenarnya vaksin Nusantara bagus artinya ada inovasi dibanding kita nggak bikin apa-apa tapi jalurnya harus mengikuti semuanya gitu karena menurut saya sebagai saintis ya Mengikuti semuanya itu maksudnya ada publikasinya, ada apa gitu ya? iya Dibaca dulu ya, disebarkan dulu ya ininya ya, betul dalam membuat pengetahuannya. vaksin ya, dalam membuat vaksin itu Mbak, awal-awal dari idenya itu nggak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul. Misalkan vaksin ini dibuat di mana? Apakah dia biosafety laboratory-nya mencukupi untuk membuat vaksin? Apa implementasinya benar? Apakah kalibrasinya bahkan yang sepele misalkan kalibrasinya apakah udah benar? Apakah para pakar penelitinya itu memang punya pengalaman di bidang itu atau minimal pernah tertraining untuk misalkan kalau misalkan vaksin ini sekarang misalkan pakai dendritik, apakah ada beliau sudah pernah mengambil sel dendritik kemudian mengenalkan antigennya gitu kan. Itu kan sebenarnya semuanya harus dilalui dan saya sebagai saintis sangat support, tapi bukan berarti karena beliau orang Indonesia, beliau orang Amerika itu di dunia sains Mbak, itu apa namanya uh, aneh gitu. Karena justru sains itu pengen membuat satu komunitas without border. Jadi nggak ada kepentingan nasionalisme sebenarnya. Walaupun nanti ketika penggunaannya itu pasti ada dari apa namanya dari side itu gitu. Tapi kalau sainsnya sendiri ya, kalau semua nasionalisme itu kuat misalkan saya sekarang lagi membuat monoclonal antibody dari Pfizer. Ya Pfizer ya pasti nggak mau lah saya ikut campur karena saya orang Indonesia atau misalkan atau apa gitu. Itu nggak terjadi di sains. Sains ya ketika saya meneliti A ya bareng-bareng gitu kecuali itu menyangkut keamanan suatu negara misalkan nuklir atau apa itu biasanya memang dibatasi ya tapi penelitinya sendiri bebas mengambil data apapun ya idenya Berarti menurut saya most seperti itu. likely
most likely memang ada di luar si peneliti itu yang memang menginginkan prosesnya langsung shortcut gitu ya. Wah, kalau itu saya belum tahu sih, Mbak. Kalau kalau secara personalitinya ya, saya belum begitu mengenal ya. Kalau yang apa namanya alat diagnostik juga kita sebenarnya ya itu bagus sekali karena itu inovasi, inovasi dan itu digunakan memang di negara-negara lain. Tapi ketika policy dari Ini kayak evidence based semacam policy ya, genos gitu ya, hmm, semacam genos ya. iya, misalkan genos, itu bagus sekali, itu inovasi. Tapi misalkan ketika itu tiba-tiba ya digunakan misalkan untuk deteksi di apa namanya jadi syarat ya, di syarat misalkan orang traveling itu perlu pemikiran yang panjang sebenarnya. Apa kalau kita kenal ya di dalam mungkin Mbak Ayu lebih paham tentang evidence based policy. Jadi ketika kita membuat satu keputusan itu semuanya segala aspek gitu harus dilihat. Saya ya sebagai peneliti biologi molekuler hanya meneliti bidang aspek penelitian itu aja. Mungkin orang ekonomi melihat oh ini lebih murah, efektivitasnya gimana? Kalau biologi molekuler bicara itu dengan standar gold standarnya gitu. Itu perlu dipikirkan. Saya waktu di Kalbe Farma membuat ini ya bersama tim itu membuat satu apa namanya satu terobosan ya membuat deteksi dari saliva waktu itu. Contohnya ini contoh. Kita ngikut Mbak, kita ngikut aturan, kita daftar, kita coba apa namanya revisi misalkan proposalnya, misalkan masukin ke apa namanya ke pemerintahnya lah ya yang ada administrasinya gitu. Pemerintah mendukung kok Pak sebenarnya, nggak ada apa mempersulit nggak apa gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ngikutin jalurnya aja, itu baik-baik saja kalau memang benar. Gitu. Kalau menurut saya ya cobalah gitu. Tapi kalau misalkan pemerintahnya Atau mungkin sendiri karena kita bukan kita, karena pengambil keputusan juga berkejaran dengan waktu. Artinya yang dipertaruhkan tentu ya soal vaksin misalnya. Saya ingat banget Yudi kalau nggak salah dulu pernah bilang vaksin kan nggak bisa langsung bikin jadi terus kita pakai gitu ya. Vaksin itu kan butuh bahkan waktu untuk pembuktiannya aja ada berapa 1 tahun atau berapa gitu ya hmm, sampai dia hmm, betul-betul bisa dipakai gitu ya secara umum gitu. Itu kan waktunya tepat pada saat yang sama kita kan pengambil keputusan lah katakanlah pemerintah ya kan dia juga harus menghitung-hitung terus secara ekonomi misalnya. hmm, Kalau ini lama mengikuti jalur yang semestinya secara semestinya. ilmiah itu, tentu kita pengeluarannya akan besar gitu. Meskipun menarik ya, saya ingat Pak siapa yang di epidemiolog yang di Queensland, UQ, Universitas Queensland, dia Hmm, bilang ya oke, apa, lockdown atau, waktu itu konteksnya lockdown ya. Lockdown memang dia membuat kita mengeluarkan uang banyak ya, untuk surviving gitu dari masyarakat. Tapi dia bisa memotong ratusan triliun ketika dia dibuka, itu semua udah mulai normal lagi gitu ya. Jadi ini kan logika yang sama dengan misalnya vaksin atau alat-alat hmm. deteksi dan lain-lain. Kalau kita mengikuti proses yang betul ya, yang benar gitu, yang ilmiah yang selayaknya, memang kita mengorbankan banyak hal, tapi kemudian kita juga bisa saving a lot of things, including money kan, money, nyawa dan sebagainya kan ya, gitu nggak sih, Yud? Atau gimana? Gini, kalau proses pembuatan vaksin itu lama banget, Mbak, sebelum pandemi ini. Jadi banyak sekali, jadi bahasa bahasa mudahnya, banyak sekali fase yang diringkas. Tapi dalam arti ringkasan ini tidak menghilangkan apa ya, menafikan kita usaha untuk menghilangkan bias. Jadi pemerintah itu bisa mengikuti aturan itu sekarang. Sebenarnya sekarang ada vaksin merah putih juga ya, itu juga bagus. Itu menurut saya kalau pembuatan vaksin itu apa ya? Banyak konfliknya memang, banyak konfliknya, bahkan saya sendiri Mbak ya, kalau saya ditanya apakah saya bisa membuat vaksin, itu nggak bisa saya, karena banyak ada sertifikasi-sertifikasi khusus. Saya membuat monoklonal antibody yang inhibit, apa namanya, interaksi itu. Tapi kalau misalkan ditanya, apakah kelonggaran itu, ada? Iya ada, untuk pandemi ini seluruh dunia itu bersepakat bahwa kita, apa namanya, meringkas dari puluhan tahun bahkan, misalkan, 8 tahun, 10 tahun, itu disingkat. Jadi itu ada prosesnya. Kalau dilihat Mbak ya, kalau saya lihat ya, pandemi ini ya, Spain ini sangat parah dulunya kemarin itu ya, sebelum saya datang itu parah banget. Tapi ketika datang ke sini, itu benar-benar disiplin luar biasa Mbak. Saya tuh kena lockdown di Madrid, kita nggak boleh misalkan bahkan ke Toledo, itu dekat banget dari sini, mungkin dari Jakarta ke mana ya, Bogor mungkin lah ya, itu nggak bisa.
itu benar-benar nggak bisa stop. Semua Madrid dikukung karena Madrid waktu itu lumayan tinggi karena apa namanya banyak orang ya, Barcelona juga. Nah, dengan adanya lockdown itu, memang itu apa namanya ekonomi pasti terhambat. Saya bukan ekonom, pasti itu pasti terhambat masalah segala banyak masalah. Tapi virus ini masa inkubasinya misalkan 14 hari. Kalau lockdown itu efektif misalkan 14 hari, angka penularannya pasti jatuh, pasti turun. Turunnya benar-benar signifikan karena akhirnya si virusnya ini yang nggak bisa menularkan lagi gitu. Di dalam masa inkubasi itu, akhirnya satu orang nggak bisa mengikuti ada hitungan apa namanya transmission rate. Jadi kalau misalkan orang ini nggak menularkan ke yang lain, ini pasti turun dalam waktu strict itu. Misalkan. Akhirnya sekarang bahkan ada wacana untuk dibuka masker di sini. Kemudian juga masyarakat ya, saya kemarin juga bingung ya, masyarakat itu kan sekarang simpang siur untuk mendapatkan apa namanya vaksin. Sebenarnya pemerintah bisa kasih melalui juru bicara ya, bagaimana sih mekanisme teknisnya. Kalau di sini ya, bahkan saya kan nggak bisa bahasa Spanyol ya waktu itu. Waktu pertama datang tuh kita dikasih tahu selebaran bahwa nanti ada vaksin. Waktu itu vaksinnya bulan-bulan ini, waktu itu dapat, wah lama banget ya gitu kan. Padahal di Indonesia waktu itu UPN kan udah vaksin juga, kita udah divaksin kan. Waktu itu saya pikir, oh berarti Indonesia lebih cepat. Tapi ternyata mereka persiapannya mungkin lebih lama. Mereka mereka persiapan lebih lama itu dalam arti vaksin kita, Mbak, kalau dibahas ya, kalau ngelihat ya, kalau misalkan kekuatan kita 60.000 dosis per hari ya, itu John Hopkins udah bilang bahwa itu makan 10 tahun. Jadi perlu dipikirkan gitu untuk punya 181 juta minimal itu sekitar 70%. Jadi data itu gini, kalau misalkan ada satu komunitas 70% yang udah divaksin itu aman. 30% oke lah mindahin tapi 70%-nya melindungi yang lain. Tapi itu baru bisa diterima Indonesia 10 tahun kalau misalkan vaksinnya 60.000 dosis per hari. Bayangin itu, karena kita punya masalah besarnya apa namanya? Ini kan apa namanya? Orang ya. Kalau kita mau adaptasi bukan dari Spain sih sebenarnya. Karena Spain ini kan satu komunitas komunidad ya namanya, itu tempatnya nggak island gitu. Kecuali Canary Island. Kalau misalkan lihat di Cina itu benar-benar strict banget. Dan mereka akhirnya bisa itu gitu, bisa turun gitu tingkat ininya. Dan kalau menurut saya banyak sih Mbak tantangan kalau saya rumusin secara gambar kecil ya bahwa pertama semuanya sebenarnya nggak ada yang bisa disalin satu tunggal gitu. Kita sebagai peneliti, sebagai akademisi mungkin kita sendiri kurang memberikan effort untuk memberikan apa namanya komunikasi yang lebih membumi kepada masyarakat. Kemudian apa namanya para agamawan itu juga sebagai ujung tombak ya. Kalau di daerah-daerah itu orang lebih percaya agamawan Mbak dibanding kita. Dibanding peneliti ya. Karena siapa gitu, mereka nggak kenal secara personal. Kalau agamawan tahu mereka orang soleh gitu kan. Jadi pesantrennya di mana Yud? Saya pesantren di Serang, Mbak. Tuh. Sebenarnya gini Mbak, perannya itu penting kenapa? Sebenarnya karena isu vaksin itu yang kontroversial di awal-awal ada anti vaksin. Anti vaksin itu gerakan, Mbak. Bukan cuma satu orang, itu gerakan. Dan itu didanai. Ada pendanaannya. Enggak cuma di Indonesia, itu besar. Besar di seluruh dunia. Anti vaksin itu. Tujuannya apa, Yud? Ada peneliti ya yang kontroversial banget ya, yang menurut saya itu bisa jadi tolok ukur. Satu peneliti yang mungkin bisa di googling namanya. Peneliti ini pernah diboikot sama peneliti seluruh dunia karena ternyata dia didanai sama firma farmasi. Jadi farmasi. Karena gini Mbak, obat itu beda sama vaksin. Ketika satu penyakit tertentu misalkan difteri misalkan kalau kita bikin obatnya, kita bikin produce terus tuh farmasi. Untung terus kan, cuan. Tapi kalau vaksin itu hilang. Ketika 70% komunitas misalkan di atas itu tervaksin, ya itu penyakitnya hilang. Implikasinya apa? Ekonomi. Ya kapitalisme kan pikirannya nggak gitu, pikirannya ke sana. Itu salah satu contoh ya. Tapi ada juga yang memang ada ketakutan. Kemudian ada yang memang kalau secara saintifik molekuler ya, ada orang dilahirkan tuh ada yang konservatif. Orang konservatif ini memang lebih suka yang udah silah gitu, biasa aja gitu. Kalau kata Mercury sih, kita tuh takut sama sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, apalagi itu kan disuntik ya. Disuntik itu kan serem ya, ada sesuatu yang masuk gitu. Saya sekarang nih Mbak barusan ambil vaksin kemarin, dan saya ada agak anget-anget badan gitu ya, nggak enakan badan. Tapi saya baik-baik aja, maksudnya saya percaya ini akan pulih gitu, karena kita tahu. Tapi masyarakat awam dari mana dapat cerita itu? Karena masyarakat Indonesia kan bukan masyarakat literasi ya, lebih ke komunikatif. Jadi baiknya memang komunikasi. Kalau aku ngelihat ada yang lebih serius lagi deh.
jangan-jangan ya kecurigaanku, aku nggak tahu deh impresimu seperti apa. Dari awal itu, saya ingat banget tahun lalu ya, awal-awal ketika ini udah mulai muncul nih, masuk ke Indonesia, ada semacam attitude denial ya dari pemerintah ya. Tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang penting meskipun sebelumnya kita udah punya pandemi flu burung itu ya. Tapi itu juga flu burung waktu itu ditanggapi dengan beberapa riset yang saya baca tuh ditanggapi juga dengan itu ultranasionalisme itu. Kemudian attitude yang sama sebetulnya saya melihat ditunjukkan juga oleh negara pemerintah pada waktu awal-awal pandemi ini. Tapi menurut saya yang lebih kritis dari itu adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu tidak melibatkan akademis atau peneliti, saintis dalam hal ini, termasuk epidemiolog dan lain-lain. Itu kan nggak suaranya nggak didengar di awal kan, mungkin baru sekarang, tapi menurutku juga sekarang dengan cara yang itu tadi instan gitu, melibatkan tapi gimana supaya bisa instan, bisa menghasilkan sesuatu yang tidak menimbulkan krisis lebih lanjut gitu. Misalnya itu tadi vaksin merah putih, vaksin Nusantara masih dibungkus dengan ultranasionalisme itu, tapi jangan-jangan kemudian negara sendiri dalam hal ini pemerintah juga nggak percaya dengan prinsip-prinsip ilmiah, apalagi peneliti-peneliti ilmiahnya. Gimana tuh, Yud? Iya, sebenarnya pelibatan pemerintah peneliti ke Satgas itu sebenarnya sudah ada sih, Mbak. Saya juga sempat diajak lah ya. Itu lebih, kalau menurut saya curhat ya, itu lebih kayak tokenistik lah. Jadi ibaratnya kita tuh diajak cuma sebagai apa ya? Ini udah ada loh gitu. Tapi ya itu betul. Tapi mereka udah jalan terus aja gitu. Apa kita ngomong apa juga ya udah gitu ya. Itu mah masukan. Apalagi misalkan kalau di awal-awal sih, misalkan Menkes bilang waktu itu kan, nggak apa-apa, makan santai aja segala. Itu lebih menurut saya husnuzon sih. Husnuzonnya karena kita seluruh dunia itu belum tahu tentang karakteristik penyakit ini sebenarnya. Di awal-awal kita tuh sebenarnya nggak punya gambaran kecuali beberapa penelitian yang publikasinya kan masih ditunggu. Makanya ada, sekarang publikasi preprint supaya orang tuh baca dulu gitu ya. Tapi ingat ini belum direview loh. Ada namanya publikasi preprint itu sekarang lagi rame. Itu supaya orang lagi nunggu-nunggu banget, tolong dong dirilis aja, tapi belum direview, kasih tahu. Nah, itu waktu itu mungkin ya, husnuzon saya, pemerintah belum membaca itu, belum tahu karakteristiknya. Bahkan waktu dulu di awal-awal Mbak, itu ada kasus positif, tapi katanya kasus positif itu kan sebenarnya harus di sequencing datanya. UPN itu udah men-sequencing di 9 pasien, dan genom variannya. Kita sudah submit waktu itu. Tapi di awal-awal, pemerintah itu punya datanya, tapi nggak disubmit di GISAID waktu itu. Nggak tahu kenapa, itu belum ada waktu di awal-awal. Setelah kita rame, kok nggak ada sih, karena karakteristik virus itu cuma bisa dibaca dari materi hereditasnya. Itu kompleks sih, Mbak. Kalau saya sih belum bisa menyimpulkan bahwa itu seperti apa, tapi lebih ke berharap pemerintah lebih melibatkan para peneliti untuk berkomunikasi, walaupun kelihatannya ya beberapa peneliti ya sudah sedih gitu ya, sudah ya kita diajak loh gitu. Ya itu lagi-lagi lebih ke ya cuma jadi diajak aja, tapi suaranya nggak didengar gitu. Tapi mungkin peneliti ekonom atau peneliti lain ya, itu mungkin lebih didengar, atau misalkan saya nggak tahu sih, atau memang pemerintah sebenarnya sudah punya caranya sendiri, cuma supaya ada apa namanya masukan yang kadang nggak didengar ya. Itu hitung-hitungannya lebih ekonomi sih kalau saya lihat ya. Kalau gue lihat lebih ke hitung-hitungan ekonomi dan politiknya daripada cost ekonomi dan cost politik gitu jadinya, bukan cost nyawa akhirnya. Tapi nggak tahu gimana, Ibet sama Reva ada komentar? Mungkin aku pengen nanya sih, ya. Reva aja. Silakan. Gini sih, kalau misalnya aku dikasih kesempatan pada berlomba-lomba. Kan kita menghormati yang udah berumur, Bu. Maksudnya yang paling muda ya? Iya. Jadi kalau aku misalnya dari kacamata orang awam gitu ya, Mas. Sekarang kan di Indonesia tuh lagi rame banget nih soal vaksin gitu. Nah, kalau yang aku lihat ini kayak misalnya contohnya salah satunya kan ada Ernest yang cukup menyuarakan soal vaksin ya. Misalnya kayak kita tuh kurang diedukasi dengan misalnya ini udah ada di polisinya untuk kita sekarang diarahkan untuk vaksin gitu. Cuma edukasi kalau misalnya vaksin ini banyak orang yang berpendapat bahwa kayak
oh kalau misalnya gue udah divaksin tuh berarti gue udah aman gitu, gue udah pasti nggak akan kena corona gitu. Nah kalau misalnya secara sainsnya gitu ya Mas, ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita udah divaksin, apakah kita akan aman atau hanya menurunkan resikonya aja gitu? Karena yang menurut aku ini yang kurang sampai di orang awam gitu. Jadi kayak keluargaku pun kadang suka masih skeptis juga gitu soal vaksin ini gitu. Kalau menurut Mas Iya. gimana? Itu kasusnya kakak saya ya, kakak kandung saya itu salah satu inilah ya, apa namanya, yang berjuang di rumah sakit. Beliau itu udah disuntik vaksin 2 kali, pakai Sinovac. Habis itu kena lagi. Tapi kena laginya mungkin waktu di luar rumah sakit atau di mana ya, saya kurang tahu. Cuma akhirnya sembuh. Cuma gini, di awal vaksin itu keluar, WHO itu udah bilang bahwa vaksin ini kita berusaha, bahasa kasarnya ikhtiar ya. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa pandemi ini berakhir dengan adanya vaksin. Tapi ini salah satu terobosan atau inovasi yang menjadi sandaran utama untuk suatu pandemi. Manusia itu baru bisa sampai sini gitu ibaratnya. Nah, penelitian vaksin juga bukan penelitian eksperimental. Jadi ibaratnya bukan orang yang disuntik corona habis itu dikasih vaksin terus sembuh gitu. Enggak bisa gitu. Atau enggak orang disuntik vaksin dulu habis itu disuntik coronanya ternyata kebal. Enggak. Penelitian memang semuanya disuntik vaksin kemudian disebar, akhirnya dilihat dibandingkan berapa yang kena, berapa yang enggak. Akhirnya kelihatan tuh berapa nilai efektivitasnya. Efektivitas ini biasanya selalu berbanding terbalik dengan safety. Misalkan kalau safety-nya tinggi banget, aman gitu, ya berarti biasanya efektivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang efektivitas tinggi, biasanya safety-nya ada side effect. Tapi ketika kita divaksin, kita masih nggak tahu nih virus ini. Bahkan ya, saya memahami virus ini nih, strain-nya itu sembarang. Sembarang artinya bisa aja ini ketika kan kerja vaksin ini gini loh, dia mengenalkan ke sistem imun kita itu bentukan dari virus yang jadi seed bijinya. Ketika virusnya itu berubah, misalkan strain-nya berubah, nah apa yang terjadi? Ya dia nggak dikenal lagi dengan sistem imun. Itu seperti itu contohnya. Tapi ada juga masalah yang bilang katanya, oh ini varian Delta akhirnya nggak bisa deteksi loh. Nggak, deteksi itu masih bisa. PCR itu bisa mengamplifikasi daerahnya. Loh, gimana bisa kita bilang PCR nggak bisa mendeteksi Delta, terus dia positif dari mana gitu idenya gitu. Tapi varian Delta ini berubah ketika kita melihat sequence urutan DNA-nya. Mulai anget ya pala ya. ATTGC-nya itu berubah gitu. Nah, strain baru ini membuat sistem imun kita mungkin saja tidak mengenali lagi, karena itu kan sebenarnya sistem pengenalan ya. Imunoprofilaksis itu adalah usaha manusia untuk mengenalkan satu antigen tempat tertentu gitu ya. Oh, mukanya Yudi itu begini loh. Kalau ketemu, nah ternyata dia pakai topeng gitu kan, datang masuk ke pos ronda, oh itu mah orang sini gitu topengnya. Masuk aja. Itu kena akhirnya. Tapi kita masih belum tahu nih kenapa mekanisme orang bisa kena lagi, itu masih penelitian. Bukan berarti nggak ada yang pasti ini sekarang itu dalam wabah gitu ya. Tapi saya baca juga tuh, saya lihat juga Ernest karena ada yang ngirimin saya tentang itu. Ernest tuh bagus menyuarakan yang kita suarakan sekarang gini, komunikasi. Bahkan Mbak, kalau saya ya, waktu itu saya pernah diajari karena saya ini orang industri dulunya, saya pernah diajari bahwa misalkan bikin obat susu sama obat, susu ya, itu harus dikasih tahu cara bukanya gimana. Padahal orang mikir juga tahu lah cara bukanya begini gitu kan. Nggak mungkin lah, tapi buka di sini, gitu kan. Kalau nggak misalkan ini sudah di ultraviolet atau apa gitu ya untuk bisa bikin steril. Produk yang baik ya itu yang gampang dibuka dan informasinya ada di situ. Atau kenapa permen selalu ada ujungnya gitu ya, karena kalau nggak buat bukaan gitu ya, itu sebenarnya itu produk supaya komunikatif dan memperbaiki komunikasinya, karena nggak mungkin kan sekarang vaksin dikasihin ke masyarakat tanpa nggak tahu masyarakat itu harus gimana nyarinya, dapatnya dari mana gitu kan. Bahkan ada yang aturan misalkan KTP, padahal kan semua orang ya semuanya pasti orang Indonesia gitu kan, misalkan KTP gitu kan. Orang Serang saya tinggal di Depok nggak bisa divaksin di Depok, harus ke Serang dulu, padahal itu kan transmisi. Nah itu semuanya masalahnya ruwet karena mungkin ada masalah-masalah di database gitu kan, itu terintegrasi satu sama lain masalahnya. Cuma bagus sih kalau misalkan kita dari saya sendiri mencoba misalkan posting cerita bahwa ini loh dengan bahasa yang mudah gitu kan, tapi itu tantangan buat kita. Gitu sih. Oh, oke Mas. Mas, saya mau sedikit nanya juga sih. Tadi kan udah dijelasin ya sama misalnya
contoh nih, Reva tadi kan ngambil tentang si Ernest itu bisa menyuarakan agar orang mau vaksinasi. Terus apa namanya? Kalau begitu nih, saya kepikiran nyeleneh nih. Berarti memang apa ya? Mainstream media atau kayak siapa ya yang orang-orang yang YouTuber atau misalnya ya tokoh agama tuh harus dijadikan buzzer pemerintah gitu misalnya untuk bisa membantu untuk apa ya? Biar orang-orang nih percaya nih mau vaksin gitu. Itu Iya, iya komentar Mbak. Mas gimana tuh? Ya Mbak Iben. Jadi sebenarnya pemerintah tuh sudah mencoba itu kalau saya lihat. Jadi mereka mengundang YouTuber untuk apa gitu ya. Sebenarnya menurut saya itu usaha pemerintah untuk melakukan penyampaian itu karena nggak bisa sendiri ya penyampaiannya. Tapi celakanya ini nggak bisa sendiri. Jadi misalkan contohnya YouTuber gitu ya, nggak bisa dia sendiri baca sendiri. Yang bisa disampaikan akhirnya salah gitu ya. Itu harus ada di dalam kedokteran aja namanya pengampuan. Jadi saya mengampu misalkan Reva untuk bisa mengarahkan kemana arahnya gitu. Itu penting sekali Mbak. Cuma kalau sekarang ya YouTuber itu apa namanya? Sekarang malah lebih banyak mereka itu ya buzzer sih lebih kayak sentimental 0102 ya. Lebih ke juru bicara pemerintah ya. Bahasa lebih baik ya. Orang politik itu panas ya. Jadi juru bicara pemerintah untuk sampai ke akar rumput, mungkin YouTuber bisa digunakan seperti itu. Itu bagus Mbak. Itu bagus sekali. Tapi pemerintah juga harus tahu bahwa masyarakat kita nggak semuanya seperti itu. Maksudnya masyarakat pemerintah kita ya, indeks literasi masyarakat Indonesia itu rendah. Itu bisa dicapai sama YouTuber. Tapi ada juga yang tinggi misalkan. Karena standar deviasinya kan tinggi banget tuh. Misalkan. Jadi apa yang dilakukan? Butuh satu misalkan apa namanya tokoh lah ya, tokoh sains. Kita setelah B.J. Habibie meninggal ya, sekarang tokoh sains kita masih cari kita. Jadi kalau di Amerika kan ada Fauci ya, beliau menyampaikan sesuatu, kemudian atau mungkin presidennya sendiri, misalkan di Perdana Menteri Singapura menyampaikan sesuatu yang lebih kompleks menjadi lebih mudah, yang kompleks menjadi lebih mudah itu apa ya? Bagus gitu. Tapi itu belum pernah Kita dilakukan. nominasikan itu aja, Yudi Nugraha aja. Wah, Gimana? Tokoh saya sains. saya melihat Setuju, ada setuju. beberapa ada banyak sih Mbak, ada banyak yang apa namanya peneliti-peneliti luar biasa ya, guru-guru saya kayak Prof. Amin Subandrio itu luar biasa, bagus ya. Pak Ahmad Rusdan Utomo itu banyak sekali ya listnya ya, menurut saya itu bagus. Prof. Zubairi Zurban yang udah sepuh masih sempet Twitteran sekarang, coba bikin Instagram. Beliau-beliau itu berusaha untuk menyampaikan gitu. Sekarang tuh mencoba menyampaikan itu, tapi masih kurang sebenarnya. Terus semakin banyak sains komunikator, semakin baik penyampaiannya itu. Nah, ini regulasi pemerintah sebenarnya. Pemerintah ini sekarang nggak tahu nih arahnya kemana pendidikannya menurut saya ristek ya. Saya sebenarnya secara pribadi kecewa. Riset teknologi dibubarkan terus masuk ke menjadi BRIN sebagai badan ya. Itu luar Terus biasa ya. penasehatnya dapat profesor. Ini direkam loh Mbak. Sebenarnya gini loh Mbak. Kalau menurut saya ristek bahasa kasarnya saya pernah ditanya ya waktu sama mentor saya, Pak Ahmad itu dulu orang Harvard bilangnya gini, pengembangan penelitian untuk pengembangan atau pengembangan dan penelitian. Penelitian itu untuk mengembangkan sesuatu, ada di semua lini. Nah, kementerian itu udah dicapai mati-matian sama B.J. Habibie ya waktu itu apa namanya bagus-bagusnya kan di zaman beliau. Nah, sekarang dibubarkan nggak ada gitu. Itu kayak sedih banget nggak sih? Maksudnya gitu ya. Ada tapi itu di bawah gitu, di bawah kementerian yang lain. Menurut saya harus ada khusus gitu. Dan itu regulasi untuk dosen. Harapannya nih ya, kita ya dosen itu didorong untuk bisa menulis pop lah ya, menulis ke berita media. Saya lihat Mbak Ayu kan banyak tulisan-tulisan yang di apa namanya bisa mengakar rumput lah ya ke sana. Karena itu penting, Mbak. Tapi kumnya cuma satu ya, Mbak ya. Coba kalau kumnya itu misalkan 20. Jadi kelihatan kan tujuan pemerintah itu solving problem di akar rumput atau gengsi internasional di Betul. komunitas. Ini satu lagi yang menarik nih ya, agak-agak nyerempet tapi mungkin agak berbeda jalurnya. Kan berapa kali paparan pemerintah itu kan Indonesia peneliti Indonesia sekarang ininya apa namanya kutipannya apa namanya tulisannya di jurnal itu wah meningkat berkali-kali lipat, nomor sekian di dunia, nomor sekian di Asia gitu ya, tertinggi gitu ya. Tapi kalau dilihat secara kuantitas iya, tapi apakah dia dikutip atau disitasi itu jauh di bawah sitasi tulisan-tulisan Indonesia. Jadi itu aja sebetulnya udah menunjukkan yang dikejar itu
ya kayak jurnal-jurnal ini ya, gimana kemudian Yudi, saya atau Ibet atau nanti mungkin Reva kalau menjadi akademisi itu dikejar terus untuk tulisan di jurnal ya. Tapi akhirnya karena yang dikejar adalah kuantitas, akhirnya pilih jalan shortcut juga tuh. Ada yang bayar predator, ada yang macam-macam gitu ya. Sekarang juga trennya nih Yud, ternyata Yud, jurnal-jurnal sekarang udah di open access nih banyak, termasuk jurnal-jurnal dalam negeri ya. Yang tadinya masih nggak berbayar, sekarang dibikin open access semua supaya berbayar gitu. Jadi akhirnya hampir semua jadi berbayar gitu ya. Anyway, tapi itu hal yang lain lah ya. Tapi betapa kemudian arahnya itu, orientasinya itu berbeda. Kalau memang kita kan memang menulis untuk mengkomunikasikan kan, termasuk bagian dari review pengetahuan ya, hasil temuan kita direview oleh dunia gitu, akademisi secara umum. Tapi kalau hari-hari ini kan itu ditujukan untuk kepangkatan ya, kepangkatan dan sebagainya ya. Jadi agak miris Ya, sih di situ. itu sih Mbak. Jadi kalau menurut saya sih, kutipan saya sih bahwa pemerintah harusnya memberikan, kalau mungkin bahasa kasarnya ya, memberikan angka kredit yang lebih banyak untuk dosen supaya lebih menulis di jalur POP itu. Jadi nggak satu lah, ya lebih tinggi lah gitu ya. Jadi supaya orang itu akhirnya sadar bahwa ini solusi untuk membumikan sains. Sains itu tinggi banget Mbak, kayak Menara Gading gitu ya. Kayak orang tuh nggak ngerti itu DNA apa begitu-gitu, tapi bisa nggak itu disampaikan ke bahasa yang lebih sederhana, kemudian akhirnya orang paham, oh ini aman, oh ini aman tapi tetap ada resikonya. Ini sekarang siapapun yang nanya ke saya kayak melimpahkan tanggung jawabnya gitu, bener itu ya aman ya gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, kalau bilang saya nggak tahu itu kan, itu dia nggak pakai vaksin kan, sedih juga sebenarnya. Itu Ibet udah berkali-kali menulis waktunya. Waktu-waktu. Oke, tapi ini banyak banget nih sebetulnya yang ini yang mesti kita elaborasi atau mesti kita bahas, kita obrolin lebih panjang nih Yud. Kalau Yudi nggak sibuk, besok-besok mungkin kita bisa komunikasi lagi, ngobrolin lagi nih online seperti sekarang. Sebagai bagian dari bentuk komunikasi itu tadi Yud. Oke, Komunikasi tanggung jawab. populer Yud. Iya Tanggung jawab dong, saya. tanggung jawab Yudi. Juga ini, kalau misalnya Yudi ada rekomendasi peneliti lain yang bisa kita ajak ngobrol dan bisa membumikan supaya lebih menjadi ini ya, apa namanya itu kita akan highly appreciate siapa gitu yang bisa kita ajak ngobrol sesuatu yang kayaknya ilmiah banget tapi sebetulnya sangat relevan buat hari-hari ini ya terutama ya gitu. Karena idenya ngolah politik ini, ngobrol ilmiah politik ini ya begitu, hal-hal yang susah gitu yang mungkin punya implikasi politik juga, bisa juga tidak punya implikasi politik, tapi umumnya sih punya implikasi politik. Apapun kan sebetulnya punya implikasi politik. Tapi dia bisa diobrolin menjadi sesuatu yang relevan, terutama untuk kita yang warga negara. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih, Yud, karena kita memang kerangkanya adalah melihat dari kacamata kita sebagai warga. Nah, orang-orang umum atau warga negara seperti saya, seperti Yudi, Ibet, atau Reva ini kita mesti ngapain ya kalau hari-hari begini nih ya? Ya peneliti juga bagian dari warga, tapi artinya secara yang kita yang jadi objek kebijakan nih sekarang dan yang jadi calon korban atau bahkan sudah menjadi korban dari COVID ini, kita tuh mesti apa sih Yud? Iya, kalau ini terakhir ya, kalau remark untuk pandemi lah lebih ke situ ya. Kita sebenarnya sudah tahu sih, kita udah punya exposure information itu udah bagus ya, lebih kayak pakai masker segala semuanya itu dijalani, menurunkan apa namanya tingkat transmisi lewat apa namanya lockdown sendiri lah ya pribadi. Kalau yang nggak perlu amat nggak usah berangkat. Itu sebenarnya itu efektif banget lah sebenarnya. Terus yang terakhir, yang ya apa tendangan terakhir last kick ya di conversation ini lebih saya bilang bahwa semua vaksin yang dijual ya dijual di pasaran apalagi apa namanya misalkan yang udah dipakai regulasinya itu sebenarnya semuanya aman tapi tetap ada risiko tapi keamanannya itu sudah dijamin bukan dijamin sama saya tapi dijamin sama regulasi yang sulit ngurusin administrasi vaksin itu bisa berjubel-jubel itu dokumennya tapi itu semua udah dilalui jadi artinya apa ya cara terakhir pemerintah sudah mencoba buka akses vaksin. Silakan pakai vaksin yang mana aja sebenarnya mereknya sama kan, misalkan AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, kemudian Sinovac, Sinopharm, Pfizer. Saya kerja buat Pfizer ya. Jadi kalau saya ngomongin Pfizer ya berarti ada acknowledgement itu kalau dalam sains itu ada
ini dibiayai oleh ya gitu kan. Saya dibiayai oleh ini saat ini. Jadi itu harus ada kepentingan, itu harus disampaikan di forum bahwa saya termasuk dalam liga itulah ya. Kenapa saya pro? Kalau ada yang kontra ya, saya tuh senang banget kalau ada yang kontra ya. Saya pernah punya mahasiswa terus kontra sampai saya bawa ke apa namanya ruangan saya ngobrolin itu vaksin. Karena bahaya ini mahasiswa gitu kan. Nantinya walaupun baru lulus SMA, nantinya jadi dokter. Kalau misalkan dia menyampaikan sesuatu yang diyakini benar, kemudian orang lain bisa jadi benar gitu, menganggap benar karena dia adalah apa ya, acuan kan, acuan akademis, apalagi saintifik itu, klinis itu kuat banget gitu. Jadi ada loh Mbak, dokter yang nggak percaya vaksin tuh ada. Jadi saya juga bingung gitu, mungkin biologi molekulernya tidur waktu saya kasih kuliah. Tapi ada gitu. Masa sih? Nah, Gelo. tapi alhamdulillahnya bukan dari UPN lah ya, itu yang penting. Jadi Alhamdulillah. itu tenang saya. Oh itu lulusan mana tuh kan gitu. Juga bukan dari Matra UI lah kita. Soalnya saya Mbak Lewa ini sama-sama pelari dari sana ya. Kalau istilahnya Rocky Gerung splatteran dari UI. Splatteran di UI. Berdua di waktu yang sama. Iya, kurang lebih. Anyway, oke, that gimana? Kita mesti tutup. Iya, Mbak. Banyak yang banget. mau di Ibat ini yang berkuasa untuk ngolah politik ini. Jadi kita mesti nurutin apa katanya Ibat, perintahnya Mohon komando. maaf, waktu yang harus memisahkan kita. Yud, makasih banyak ya udah mau diajakin ngobrol di sini. Makasih Besok-besok mungkin kita harus ngobrolin juga yang lain. Lebih banyak mungkin di mana di Spanyol kali ya, pengalaman di sana seperti apa ya Yud? Penasaran Iya. juga, kita selama ini kayak hidup di dalam hutan belantara kita sendiri, tapi kita nggak pernah tahu hutan di tempat lain itu apakah dia tandus juga atau bagaimana gitu. Jadi kita butuh tahu paling nggak untuk mengukur kita sekarang udah Komparatif, sejauh apa sih, kita udah maju atau kita malah mundur. Kalau tentu kita mesti lihat juga dari tempat lain ya. Spanyol kayaknya tuh kalau mungkin berikutnya Yudi ada waktu kita ajakin lagi, kita mungkin bisa elaborate Spanyol dan negara-negara tetangganya mungkin sekitar situ atau tempat-tempat lain. Tadi Yudi sempat bilang di Cina dan di tempat-tempat lain, mungkin bisa kita obrolin ya, Yud ya. Iya. Oke, makasih Yud lagi. Ya, Salam Makasih, buat Mas. Nyonya dan Felix. Semoga senang-senang di sana. Tetap Iya, jaga amin. prokes kan ya di sana ya. Oh pasti ya. Parah di Oke. sini. Oke. Oke, makasih Yuk. banyak ya, Mas. Terima kasih. Sampai jumpa semua.